Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan siap menerima pelajaran untuk hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita dalam memperoleh ilmu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang simpulan dalam teks laporan. Pada pembelajaran yang lalu, kita pernah sedikit membahas tentang bagaimana cara membuat simpulan. Nah, simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam suatu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Pada pertemuan yang lalu, sudah kita bahas sedikit ya. Nah, sekarang kita membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Simpulan dalam teks memuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan, dan ditulis dengan kosakata baku. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Kemarin diajarkan Ustazah bagaimana cara kita membuat peta pikiran. Nah, dalam sebuah teks ada ide pokok, kemudian kita baca dengan teliti, sehingga kita bisa menemukan ide pokok dalam setiap paragrafnya. Setelah itu, kalian buat atau kalian cari informasi penting di setiap paragrafnya. Nah, sekarang kita lihat contoh membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Kita buat peta pikirannya dulu ya. Teks di halaman 61 Bupena yang berjudul Populasi Burung Cendrawasih Semakin Memprihatinkan. Nah, untuk mendapatkan informasi penting, kita gunakan kalimat tanya. Bisa apa, mengapa, bagaimana, di mana, siapa, dan mengapa. Nah, anak-anak, dari teks yang kalian lihat di halaman 61 itu, Ustazah buatkan kalimat tanyanya di sini untuk mendapatkan informasi penting. Di sini, yang pertama, mengapa burung cendrawasih dilindungi. Kemudian, apa penyebab berkurangnya populasi cendrawasih? Kemudian, berapa jumlah populasi burung cendrawasih yang berkurang? Dan di mana kita dapat menemukan burung cendrawasih? Setelah kita menyusun pertanyaan tadi, kita dapatkan informasi sebagai berikut. Nah, yang pertama, dari jawaban tadi, burung cendrawasih perlu dilindungi karena populasinya mengalami penurunan. Yang kedua, berkurangnya populasi burung cendrawasih disebabkan kerusakan habitat karena digunakan untuk pembangunan jalan dan pemukiman. Yang ketiga, penurunan jumlah populasi cendrawasih dari tahun 2005 sampai 2012, penurunannya berkisar 80%. Cukup banyak ya anak-anak. Burung cendrawasih bisa kita temukan di hutan tropis wilayah Indonesia Timur. Nah, setelah itu, setelah informasi dalam teks sudah didapatkan dan sudah dicatat, kalian kembangkan
informasi penting atau pokok permasalahan tersebut menjadi sebuah paragraf. Simpulan teks ditulis dengan menggunakan kosakata baku. Apa sih kosakata baku itu? Kosakata baku adalah kata-kata yang ejaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kita kembali di jawaban atas pertanyaan yang kita dapat. Informasi ini kemudian kalian simpulkan. Sekarang dari sini, dari informasi ini Ustazah coba simpulkan ya. Untuk membuat simpulan dari bacaan teks burung cendrawasih. Burung cendrawasih bisa kita temukan di hutan tropis wilayah Indonesia Timur. Burung cendrawasih ini perlu dilindungi karena populasinya mengalami penurunan. Penurunan jumlah populasi burung cendrawasih dari tahun 2005 hingga 2012 mencapai kurang lebih 80%. Berkurangnya populasi burung cendrawasih tersebut disebabkan kerusakan habitat yang dialih fungsi untuk pembangunan jalan ataupun perumahan. Nah, itu tadi contoh dari pembuatan simpulan dari sebuah teks bacaan tentang burung cendrawasih. Nah, sudah ya anak-anak? Itu tadi sudah Ustazah berikan contoh tentang membuat simpulan dari mengumpulkan informasi penting. Nah, sekarang kita ke pelajaran PKN. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila tidak hanya diterapkan pada hubungan antar manusia. Pengamalan sila-sila Pancasila juga diterapkan dalam hubungan dengan semua makhluk hidup. Ini contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan, yaitu melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bersyukur karena Allah sudah menciptakan banyak hewan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Hewan juga ada yang bisa membantu kita dalam bekerja, juga memenuhi kebutuhan untuk makan. Nah, melindungi dan merawat hewan sebagai pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Kita kenal ya, Indonesia itu memiliki banyak pulau dan di pulau-pulau itu ada hewan-hewan yang kemungkinan tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, kita bangga memiliki jenis hewan yang beragam, itu merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Kemudian melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Ini bentuk pengamalan sila keempat Pancasila. Selain hewan, ada makhluk hidup yang lain, yaitu tumbuhan. Nah, berikut contoh penerapan sila-sila Pancasila berkaitan dengan sikap hidup peduli terhadap tumbuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai macam tumbuhan. Sama juga seperti hewan tadi, tumbuhan juga merupakan sumber makanan bagi manusia. Makanya kita juga wajib bersyukur Allah sudah menciptakan beragam tumbuhan untuk manusia. Kemudian merawat tumbuhan dengan baik merupakan pengamalan dari sila kedua.
bangga terhadap berbagai tumbuhan langka di Indonesia. Sama dengan hewan tadi, di Indonesia juga mempunyai tumbuh-tumbuhan yang sangat langka yang tidak didapatkan di negara lain. Kemudian bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Nah, karena tumbuhan itu banyak manfaatnya, tetapi sekarang banyak juga orang-orang yang memperlakukan tumbuhan tidak semestinya, sehingga kita juga mendapatkan bencana karena hal itu. Contohnya, penebangan hutan secara liar. Bagi mereka yang menebang hutan, mereka dapat keuntungan dengan cara apa? Dengan cara menjual kayu-kayu itu untuk mendapatkan uang atau keuntungan. Tetapi akibatnya untuk alam dan akan berdampak juga pada manusia karena akan terjadi tanah longsor. Karena tidak ada lagi yang menguatkan akar-akar tumbuhan tadi, tidak bisa menyerap air dan menguatkan tanah yang ada di daerah pegunungan. Nah, anak-anak, itu tadi contoh sikap peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Pengamalan sila Pancasila ini memang tidak bisa kita lepas dari kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang Muslim, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Kita jaga perilaku dan ucapan kita agar tidak menyakiti orang lain. Nah, itu yang harus kita lakukan. Anak-anak, Ustazah juga berpesan untuk kalian, karena kita tidak bisa bertatap muka ya. Ustazah pesan lewat pembelajaran online ini, teruslah berbuat baik. Bukan karena ingin dihargai sebagai orang baik, dan bukan karena ingin diperlakukan baik. Tetapi jadilah baik karena Allah suka kita berbuat baik. Nah, anak-anak, Ustazah yakin anak-anak SD Muhammadiyah selalu menjaga ucapannya agar tidak menyakiti hati orang lain. Ustazah cukupkan sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih.